Aku pikir Abang Surya Paloh pejuang. Ternyata kau pecundang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suasana mulai panas, yaitu relawan Anies kecewa berat terhadap Surya Paloh karena bertemu Prabowo. Jadi relawan Anies mengatakan sebaiknya Surya Paloh harusnya menahan diri dulu sampai proses Mahkamah Konstitusi atau MK benar-benar sudah selesai. Jadi baru mendekati Prabowo untuk mengharapkan kursi kabinet ya. Jadi hal itu disampaikan oleh seorang relawan Anies Baswedan yang bernama Ahmad Jilul Kifarid. Jadi dia menyayangkan langkah Nasdem sebagai salah satu partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Jadi memang kita lihat Nasdem sepertinya ingin ya bergabung bersama koalisi Prabowo Gibran, dan ini juga diungkapkan baru-baru saja di acara podcast Bocor Halus. Jadi suara-suara relawan yang merasa kecewa atas pertemuannya Surya Paloh dengan Prabowo, salah satunya dari relawan Aceh yang mengatakan bahwa Surya Paloh bukan seorang pejuang, tetapi malah seorang pecundang. Bang, kenapa Abang cepat kali buka puasanya, Bang? Padahal waktunya masih ada 15 menit lagi, Bang. Aku pikir Abang Surya Paloh pejuang. Ternyata kau pecundang, Bang. Pecundang kau, Bang. Kau Surya Paloh pecundang kau. Ya, malu-maluin orang Aceh kamu Surya Paloh. Hah? Kok cepat kali kau buka puasanya? Padahal lebih enaknya, lebih cantiknya permainan kamu, seharusnya kamu tunggulah paling 15 menit lagi. Masalah kamu nanti berkoalisi dengan Prabowo itu hak kamu Surya Paloh. Tapi komitmen kamu yang pernah kau ucapkan di hadapan masyarakat Aceh, ternyata kamu lain di mulut, lain di hati kamu. Mentang-mentang Nasdem dapat kursi banyak, ya Bang? Ya Bang? Tak masalah Bang. Insya Allah, kalau Abang ada umur panjang, 2029, partai Abang itu putih di Aceh Bang. Nggak ada suara nanti, ya Bang? Ingat nih Bang kata-kata aku Bang. Ya, insya Allah. Karena Surya Paloh berkhianat kepada Anies Baswedan, ya, belum apa-apa sudah angkat bendera, belum waktunya berbuka puasa sudah berbuka puasa. Itu sikapmu Bang kan? Malu-maluin orang Aceh Bang. Nah, ini adalah ultimatum yang disampaikan oleh relawan Anies Baswedan di Aceh ya, sampai mengatakan di pemilu 2029 bisa-bisa suara Nasdem di Aceh nyunsep ya. Ini akibat kekecewaan masyarakat Aceh terhadap Surya Paloh yang dinilai terlalu dini, yaitu mengambil langkah ya seperti bertemu dengan Prabowo, membangun hubungan ya. Jadi wacana berkoalisi dengan Prabowo Gibran, sehingga ini banyak membuat kecewa dari pendukung dan relawan Anies Baswedan. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh EF Saipullah, bahwa menurut EF dia langsung berkomunikasi dengan Surya Paloh bahwa Surya Paloh tidak akan berpindah ya kepada Prabowo Gibran, artinya tidak berkoalisi. Coba kita lihat pernyataan dari EF Saipullah. Nih, pukul 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm, tidak pindah. Alhamdulillah. Dan ini kan bukan cerita orang kan? Ini bukan cerita orang gitu. Dan menurut saya
hal yang semacam itu harus saya beritakan di saat yang seperti ini. Karena banyak sekali orang yang menyebarkan informasi yang sangat beragam, yang tujuannya memang mengubah barisan yang sudah mau terbentuk menjadi kerumunan. Gitu. Ya, hati-hati aja dengan pelemahan lewat media ya, supaya Anda terpecah gitu. Ya. Sekarang sudah dapat informasi bukan A1, C1. Nah jadi kembali ke tadi, yang kedua tadi saya bilang kan transparansi itu ada di mana-mana. Berpolitik di Indonesia itu seperti ikan di akuarium sekarang. Kita bisa melihat pergerakannya, kecipak airnya juga kita dengar. Jadi orang tidak akan mengambil resiko dengan menjadi pengkhianat. Apalagi kalau mereka memang serius ingin mendapatkan sesuatu dengan berpolitik itu kan. Bayangkan kalau orang seperti Caimin sudah jadi cawapres 01, tiba-tiba dia bawa PKB itu pindah. Selesai menurut saya. Selesai. Bukan karena sekedar pemilunya, tetapi bagaimana bobroknya pemilu sekarang gitu loh. Bagaimana mungkin selama masa kampanye dia begitu kuat bersama-sama kita untuk melawan kebobrokan. Tiba-tiba dia mendukung yang bobrok. Waduh. Menurut saya selesai. Begitu juga yang lain. Ya. Nah, jadi karena itu saya sampai saat ini masih sangat percaya bahwa 5 partai ini akan solid. Jadi itu konfirmasi dari EF Saifullah langsung ya. Jadi beliau menelepon Surya Paloh bahwa tidak akan berpindah ke kubu paslon 02 Prabowo Gibran. Tetapi perlu kita ketahui bahwa politik itu dinamis ya. Jadi bisa saja apa yang disampaikan Surya Paloh tidak akan bergabung dengan Prabowo Gibran, tetapi pada akhirnya dengan iming-imingi kursi kabinet, ya bisa saja mereka berpindah haluan. Dan belum lagi tersandra dengan beberapa kasus kader Nasdem. Ya bisa saja Surya Paloh berubah pikiran dan mendukung atau bergabung bersama koalisi Prabowo Gibran. Dan sangat tepat sekali tadi apa yang disampaikan oleh EF Saifullah, bahwa jika mereka bergabung bersama Prabowo Gibran, maka dipastikan mereka menjadi pengkhianat dan mendukung calon yang lahir dari anak haram Mahkamah Konstitusi dan mendukung juga pemilu curang. Dan itulah bobroknya kualitas demokrasi kita sekarang ini. Baik, coba kita dengar lagi komentar dari netizen ya terhadap pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo. Gimana dulu Nasdem ini? Dulu Anda yang pertama sekali mengusung Anies sebagai calon presiden. Nah, sekarang pertarungan belum usai, namun tiba-tiba Anda pula yang duluan mau ancang-ancang meninggalkan Anies Baswedan. Minta gabung koalisi dengan Prabowo Subianto. Memang KPU sudah mengumumkan siapa pemenangnya. Tapi kan masih ada satu proses lagi, yaitu proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang ditempuh oleh Anies dan Caimin. Ya sabar dong. Jangan terlalu buru-buru gitu. Kelihatan sangat bernafsu. Yang gentleman sikit lah. Sesudah semua proses selesai, ya kan? Sesudah gugatan di MK nanti ada putusannya dan Prabowo akan dilantik, baru di situ ngomong minta masuk koalisi. Ini belum apa-apa. Belum selesai lagi udah cabut duluan. Aduh. Yang setia dong jadi orang, Pak. Bagaimana ini jadinya? Kasihan Pak Anies. Nah, setelah kedatangan Prabowo, kemudian kan Anies datang beberapa waktu kemudian. Tapi sambutannya ini tidak sehangat waktu nyambut Prabowo. Apa udah dianggap Pak Anies ini udah nggak ada ini lagi? Sudah tidak ada harga lagi. Jadi seperti peribahasa ya. Habis manis sepah dibuang. Aduh. Inilah dinamika politik hari ini. Di mana letak kesetiaan dalam politik? Tidak ada. Karena apa? Karena seperti dikatakan oleh para orang-orang tua kita, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi dalam politik ini. Yang ada hanya kepentingan abadi. Ya inilah yang kalian berikan contoh untuk kami-kami ini, rakyat-rakyat yang di bawah. Seperti inilah realita hari ini.
Jadi buat kalian masyarakat, udah jelas kan? Nggak perlulah terlalu fanatik kepada satu pilihan. Ini biasa aja. Memang seperti ini politik. Nggak perlu terlalu sedih, ya kan? Mereka-mereka yang di atas saja seperti ini, ya, perbuatannya. Kenapa pula kita yang di bawah ini harus gontok-gontokan sama kawan-kawan sendiri? Nggak usah gontok-gontokan dengan keluarga gara-gara beda pilihan. Nggak usah. Cair aja, biasa aja. Dan kepada kawan-kawan ya dari Partai Nasdem, ya harapan kami, berilah kepada kami contoh yang baik. Menurut saya ya tidak seperti ini juga lah. Ya, kita tunggu dulu lah sampai dengan selesai semua proses ini, ya. Baru silakan mau balik kanan, ya. Janganlah belum selesai semua proses, tapi Pak Anies ini ditinggalkan, ya. Mari kita tunjukkan bagaimana berpolitik yang baik, berikan contoh pada masyarakat. Jadi hampir semua relawan pendukung dari 01 menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Nasdem atau Surya Paloh terlalu dini sekali ya. Jadi proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilu di MK masih belum dimulai, tetapi mereka sudah melakukan pertemuan, yaitu membicarakan hubungan koalisi ke depan. Ini benar-benar ini sudah membuat banyak kecewa pendukung dan relawan ya dari paslon 01, dinilai sudah meninggalkan Anies Baswedan begitu cepat. Dan apa yang disampaikan oleh abang tadi ada benarnya ya. Penyambutan Anies Baswedan dengan Prabowo sangat beda sekali ya. Bahkan Prabowo disambut Surya Paloh, jadi sampai Nasdem bentangkan karpet merah untuk Prabowo. Jadi ini kelihatan sekali seperti sinyal memang Nasdem seperti menerima ya, yaitu berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Baik, coba kita dengar ya komentar dari Refli Harun ya atas pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo. Ada benih-benih permasalahan persaingan di kabinet Indonesia Bersatu yang kedua. Ya, di mana kita tahu bahwa sesungguhnya Nasdem kecewa dengan pembagian kursi kabinet karena mereka menginginkan posisi Jaksa Agung yang sebelumnya sangat efektif ya untuk mendongkrak Nasdem, tapi kemudian itu tidak diberikan kepada PDIP. Ini salah satunya ya yang membuat hubungan Megawati dan Surya Paloh memburuk, dan dalam satu momen Megawati tidak menyalami Surya Paloh. Itu satu. Sementara dengan SBY, saya kemudian tiba-tiba teringat beberapa detik ini adalah salah satu soalnya adalah soal pemilihan ketua umum Golkar di Pekanbaru Riau setelah SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Waktu itu yang berhadapan waktu itu SBY membackup Abu Rizal Bakri, kemudian JK membackup Surya Paloh, dan ternyata yang menang adalah Abu Rizal Bakri. Jadi sepertinya salah satunya itu yang menyebabkan hubungan mereka kemudian memburuk, walaupun sekali lagi tidak ada makan siang yang gratis dalam politik, bisa saja berubah. Tapi itu salah satu momen yang menurut saya Surya Paloh kemudian tidak baik-baik amat dengan SBY. Jadi karena kedekatan psikologis inilah, maka kalau dia mengambil peran oposisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo misalnya, kalau misalnya betul-betul tidak ada perubahan, maka ya dia akan berhadapan dengan atau dia bersatu perahu dengan Megawati yang itu sulit dilakukan. Oke? Karena itu pilihannya adalah masuk pada pemerintahan Prabowo. Tapi bagaimana dukungannya ke Anies Baswedan? Anies mengatakan bahwa Nasdem serius ya mendukung permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, saya katakan memang serius karena akhirnya Nasdem dan Surya Paloh ya main dua kaki. Kalau seandainya gugatan itu berhasil dan ada peluang bagi Anies untuk memenangkan pertarungan, Nasdem tetap dukung.
Dan Anies tidak mungkin kemudian mengabaikan peran Nasdem karena tidak ada no choice ya. No choice, tidak ada pilihan sama sekali ya. Sementara kalau seandainya tetap kalah maka dengan sendirinya Prabowo akan merangkul atau Surya Paloh tetap terus merapat kepada Prabowo Subianto. Jadi bisa dikatakan ya main dua kaki. Saya katakan satu-satunya yang tidak bisa berkoalisi adalah kalau Ganjar dan Megawati yang berkuasa. Tetapi kalau yang berkuasa Anies sangat bisa, bahkan bisa menjadi godfather. Tapi kalau yang berkuasa Prabowo bisa juga karena hubungan komunikasi yang baik ya antara dua orang dengan usia hampir 73 tahun ini. Jadi kalau misalnya ada pernyataan Anies soal keseriusan, ya saya kira serius dua-duanya. Serius juga ke Prabowo, serius juga gugatan. Intinya main dua kaki. Tapi apakah Prabowo tidak berkeberatan dengan main dua kaki ini? Ya pertanyaannya adalah Prabowo membutuhkan Surya Paloh atau tidak? Dalam pemikiran saya pasti butuh. Kenapa? Selain Nasdem besar kursinya untuk mengamankan pemerintahan, ya dari tekanan-tekanan partai yang lain misalnya, terutama tekanan Golkar yang mulai kelihatannya mau di capture, mau di hostile takeover oleh Jokowi, maka Nasdem bersama Gerindra akan menjadi alternatif backbone kalau seandainya Golkar mulai bertingkah. Kan itu soalnya. Karena Golkar sekarang suaranya atau kursinya cukup banyak sehingga akhirnya maka membutuhkan mitra aliansi Nasdem agar Gerindra kuat ketika mereka bergabung. Jangan sampai kemudian PAN lebih ikut Golkar misalnya nanti. Demokrat lebih, kita tidak tahu bagaimana konstelasinya, tapi dia menjadi partai yang terkecil. Sementara PDIP itu di luar pemerintahan secara teoritis, PKB akan di luar pemerintahan, PKS di luar pemerintahan. Jadi dia membutuhkan partai yang cukup kuat dalam hal ini Nasdem. Dengan kursi Nasdem 69 kursi itu cukup signifikan ya. Nah cukup masuk akal apa yang disampaikan oleh Refli Harun ya. Jadi pandangan Refli Harun bahwa Nasdem ini sepertinya bermain dua kaki untuk mendapatkan posisi yaitu menteri di kabinet Prabowo Gibran, dan ini bisa saja terjadi. Tetapi yang cukup mengecewakan di sini yaitu masyarakat maupun dari pendukung Anies Baswedan. Sikap dari Surya Paloh yaitu bertemu dengan Prabowo dinilai terlalu cepat karena proses di MK baru dimulai, sehingga ini membuat banyak kecewa daripada pendukung Anies Baswedan, sehingga netizen menilai Surya Paloh atau Nasdem ya ini berpolitik dua kaki demi kepentingan partainya dan demi kepentingan politiknya, dan sampai netizen mengancam kalau Surya Paloh berkhianat maka tunggulah pada tahun 2029 nanti di pemilu selanjutnya. Jangan harap suara Nasdem bisa signifikan. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.